Jangan bermimpi besar. Yes, Anda nggak salah membaca judul dari VT ini, teman-teman. Karena biasanya kan di luaran sana tuh para motivator, buku-buku pengembangan diri, pemberdayaan diri, ilmu-ilmu motivasi, itu kan selalu motivasi kita untuk jangan takut untuk bermimpi besar. Apakah salah? No, itu benar. Tapi masalahnya tidak semua orang bisa meraih mimpi besar. Nah, salah satu cara yang saya lakukan selama ini ternyata itu works, yaitu memulai dengan mimpi kecil-kecil dulu, teman-teman. Jadi step by step. Kayak dulu misalnya saya pengen sekali pergi ke Bali. Nah, akhirnya saya bisa pergi ke Bali, naik bis dengan sahabat saya waktu saya SMA. Kemudian saya juga pernah berangan-angan, kayaknya asik ya pergi ke Lombok. Nah, sampai akhirnya suatu hari saya bisa bolak-balik ke Lombok. Saya pengen pergi haji, atau kemudian saya pengen bolak-balik umroh setiap tahun. Semua alhamdulillah terwujud. Juga ketika saya punya anak, saya pengen sekali anak saya tuh masuk pesantren Gontor. Pengen anak saya tuh kalau udah lulus pengen sekolah di Al-Azhar, Mesir. Semua alhamdulillah terwujud. Begitu juga saya pengen anak pertama saya yang perempuan itu bisa masuk fakultas kedokteran, dan alhamdulillah sekarang sudah proses menuju mengambil gelar dokter. Nah, begitu juga dengan hal-hal materi, misalnya saya kepengen punya rumah yang modelnya begini, pengen punya kendaraan seperti ini, bla bla bla, semuanya terwujud. Semua itu yang saya alami adalah step by step dari mimpi kecil dulu. Bahkan kalau di bisnis yang saya tekuni sekarang ini, kalau Anda memang bingung ya, saya tuh mimpinya apa ya sebenarnya, di sini diajarin untuk bermimpi dari hal-hal yang kecil-kecil dulu. Orang diajari untuk mimpi punya motor cash dulu deh. Karena di luar sana kan banyak banget ya yang beli motor aja masih nyicil. Kalau motor udah tercapai, yuk kita mulai belajar bermimpi punya mobil sederhana dulu. Yang senilai 150 juta. Dan sudah banyak yang di tim saya terwujud seperti itu. Setelah itu kalau udah bisa, mulai tuh step berikutnya bermimpi beli mobil yang di atas 500 juta. Dan itu sudah banyak juga di tim saya yang mendapatkannya. Dan yang terakhir, di bisnis saya diajarin untuk punya mimpi 1 miliar yang bisa dirupakan dalam bentuk ruko, rumah, atau properti apapun lah. Saya pun sudah mendapatkan itu semua. Tapi sekali lagi itu step by step. Jadi mimpi itu ukurannya perlu pas ya teman-teman. Kalau terlalu kecil Anda tidak akan termotivasi untuk mendapatkannya. Tapi kalau terlalu besar Anda juga bisa putus asa di tengah perjalanan proses mencapainya karena ngerasa kayak terlalu besar banget. Nah, bagi sebagian orang, mimpi yang terlalu besar itu akhirnya menjadi susah. Sedangkan salah satu syarat agar mimpi itu bisa terwujud adalah kita perlu punya self-efficacy namanya. Self-efficacy itu adalah perasaan mampu. Dan itu diperoleh ketika kita step by step bisa mendapatkan mimpi-mimpi kita yang kecil-kecil dulu baru beranjak ke yang besar. Makanya penting banget punya mimpi itu tidak ikut-ikutan orang lain, teman-teman. Silakan menggali ke dalam, berdialog dengan diri kita sendiri, internal dialog, supaya kita tahu sebenarnya mimpi kita tuh apa sih gitu. Dan sekali lagi, kalau memang Anda ngerasa selama ini mimpi saya kok kayaknya susah ya terwujud. Nah, selain faktor-faktor banyak lainnya gitu ya yang bisa dicek di VT-VT saya sebelumnya, mungkin bisa jadi salah satunya adalah karena mimpi Anda ternyata terlalu besar sehingga pikiran bawah sadar Anda mensabotase.